إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا بما ينفعنا وعلمنا بما جهلنا وزدنا هدى وتوفيقا يا رب العالمين اللهم آمين آمين يا رب العالمين. Jazakumullah, setelah syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini berkenan Allah mempertemukan kita kembali semua di majelis yang insyaallah berkah ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa berlimpah curahkan untuk suri teladan kita Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'in, dan pun demikian kita selaku umat di akhir zaman ini mudah-mudahan Allah akan mendapatkan syafaat dari Rasulnya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatibillah, setelah di pertemuan sebelumnya Allah Ta'ala menceritakan kepada kita adanya pembagian manusia di padang mahsyar. Dilihat salah satunya adalah seperti apa cara manusia itu mendapatkan catatan amalnya. Ada yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada juga yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kirinya. Maka semua yang diceritakan dan dikabarkan oleh Allah, salah satunya di surat Al-Haqqah ini, adalah sesuatu yang pasti kebenarannya, dan insya Allah suatu saat nanti akan dirasakan oleh setiap manusia. Karena walau bagaimanapun, bicara tentang hari kiamat ini adalah bagian dari perkara gaib yang kegaibannya itu masih belum bisa kita rasakan hari ini, tapi insya Allah kegaibannya akan hilang ketika kita menyaksikan dan merasakan secara langsung. Tapi tentunya untuk percaya kepada yang gaib, nggak mesti nunggu melihat dulu atau ngerasain dulu. Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya, dan salah satunya termaktub dalam Al-Quran, ini adalah perkara yang wajib kita imani. Baik, ikhwatibillah, setelah tadi bercerita tentang orang soleh yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya dan mendapatkan kenikmatan surga, sementara di sisi yang lain ada para pendosa, ada orang kafir yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kirinya dan siksa neraka balasannya, barulah kemudian Allah Ta'ala bersumpah, yang isi sumpahnya kali ini memberikan penegasan bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang isinya adalah kebenaran. Dan untuk menegaskan kebenaran Al-Quran, dan bahkan ini yang menjaminnya adalah Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla mengawali jaminannya tersebut dengan kalimat sumpah. Apa kata Allah di surat Al-Haqqah ayat 38 dan seterusnya? Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka sekali-kali tidak, sesungguhnya aku bersumpah. Bersumpah atas nama apa? Bima tubsirun, dengan apa yang bisa kalian lihat. Hari ini Allah karuniakan kita mata untuk bisa melihat, tetapi meskipun mata kita bisa melihat, ada perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Dari mulai perkara itu adalah perkara gaib. Contoh, Allah memberikan penegasan di surat Al-A'raf ayat 27. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah, sesungguhnya kalian, wahai anak cucu Adam, kalian tidak bisa melihat jin, sementara jin bisa melihat kita dari arah yang mereka inginkan. Maka berdasarkan ayat ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa orang, tentunya manusia biasa seperti kita, bukan nabi yang mendapatkan wahyu, siapa orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang aslinya, maka sejatinya dia telah mengkufuri firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat 27.
Maka kalaupun hari ini ada penampakan yang menakutkan, itu mah hanya apa? Hanya casingnya saja, bukan wujud aslinya. Karena wujud asli dari jin itu tidak ada yang bisa melihatnya kecuali hanya Allah atau para nabi yang diizinkan oleh Allah untuk bisa melihat itu. Yang ambil contoh umpamanya pernah suatu kali Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, pernah suatu kali Rasulullah SAW itu bahasanya bergumul bergulat dengan sesosok makhluk dari sebangsa jin. Lalu si jin ini kemudian diikat di salah satu tiang di dalam Masjid Nabawi. Ya, kita cukup beriman saja, nggak perlu banyak berkomentar, karena yang jelas yang menyampaikan dan yang mengalaminya adalah Rasulullah yang kemudian diceritakan kepada kita. Jadi ada perkara yang hari ini secara umum kita bisa lihat, tetapi meskipun kita bisa melihat, ya ada perkara-perkara yang mata kita itu terbatas untuk bisa melihatnya. Ya, contoh apa umumnya yang tidak bisa dilihat oleh kita, tapi bukan makhluk gaib. Ya, atau umpamanya mungkin kuman atau bakteri yang ada di tubuh kita, di tangan kita, gitu. Nggak pakai alat bantu seperti mikroskop, umpamanya kita nggak bisa melihat. Tapi ketika di zoom, umpamanya pakai alat, oh ternyata banyak makhluk-makhluk yang ada di dalam lapangan. Bima tubsirun wa ma la tubsirun, dan kata Allah, aku pun bersumpah dengan perkara-perkara yang tidak bisa kalian lihat. Nah, ini adalah bagian contoh-contoh, dan kalau boleh kemudian dihubungkan dengan pembahasan yang kemarin, ikhwatillah, hari kiamat hari ini belum kita lihat, padang mahsyarnya belum kita lihat, catatan amal kita pun hari ini belum bisa kita lihat. Tapi suatu saat nanti biidznillah setiap kita bisa melihat dan merasakannya secara langsung. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala kemudian menegaskan bahwasannya fenomena hari kiamat itu benar-benar akan terjadi, dan bahkan Allah bersumpah dengan pandangan mata kita yang bisa lihat, yang enggak bisa lihat. Maka kata Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran yang hari ini kita baca, yang hari ini selalu kita tadabburi, adalah ucapan yang disampaikan melalui perantaraan utusan Allah yang maha mulia. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi Allah memberikan jaminan. Yang mulia itu bukan cuma Qur'annya saja, bukan Al-Quran Al-Karim saja, tetapi juga malaikat yang diamanati untuk menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pun mendapatkan gelar di sisi Allah sebagai Rasulin Karim, utusan Allah yang maha mulia. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Demikian juga Al-Quran itu bukanlah rekaan atau gubahan para penyair. Qalilan ma tu'minun, meskipun begitu sangat sedikit orang yang mengimaninya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tidak juga Al-Quran itu dibuat oleh seorang dukun atau peramal. Tapi sangat disayangkan, sedikit orang yang mengambil pembelajaran dari Al-Quran itu. Tanzilun min Rabbil Alamin. Al-Quran itu tiada lain dan tidak bukan adalah kitab yang diturunkan dari Tuhan yang mengurus semesta alam raya ini. Jemaah sekalian, singkatnya, ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Ta'ala, lalu kemudian Rasulullah SAW membaca dalam sholatnya, ada sebuah hadis, dan ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini terkait pengalaman pribadi yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di mana disebutkan, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an aslam. Kata Umar bin Khattab, pernah suatu kali saya keluar dari rumah, saat itu saya belum masuk Islam. Saya ingin menghalang-halangi Muhammad agar jangan sampai sholat di Masjidil Haram, kata Umar bin Khattab. Tapi sayangnya, katanya, fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid.
Tapi sayangnya saya enggak mendapati Muhammad di tengah jalan. Justru saya mendapati Muhammad itu sudah ada di dalam masjid. Hingga akhirnya fakumtu khalfahu. Saya kemudian secara sengaja berdiri di belakang Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang sholat. Fastaftaha surat al-Haqqah. Lalu kemudian tiba-tiba di antara surat yang beliau baca saat itu adalah membaca surat Al-Haqqah ini yang sedang kita kaji malam ini. Maka kata Umar bin Khattab mengatakan faja'altu a'jabu min ta'rifil Qur'an. Hingga ketika setiap ayat dan perayat itu diperdengarkan oleh Rasulullah di telinga Umar bin Khattab, Umar terkagum-kagum dengan rangkaian isi Al-Quran yang begitu indah susunan kalimatnya. Sampai akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, jangan-jangan Muhammad ini seorang penyair. Tetapi ucapan itu enggak diucapkan secara lisan, hanya dalam bentuk apa namanya? Seorang Sunda mah gerantes hate. Apa gerantes hate? Tahu ya? Iya. Gerantes hati. Jadi hanya bahasa di jiwanya saja. Saking Umar bin Khattab ini terkagum-kagum dengan bacaan Al-Quran di surat Al-Haqqah itu, Umar kemudian mengatakan, kayaknya Muhammad ini penyair nih, kayak Muhammad ini dukun nih, ya, yang membuat saya terkagum-kagum dengan bacaannya. Nah, ketika Umar bin Khattab ngomong seperti itu di hatinya, Muhammad itu adalah penyair, Muhammad itu adalah dukun, tiba-tiba biiznillah Rasulullah SAW membacakan surat Al-Haqqah selanjutnya yang kita baca hari ini. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tadhakkarun qalilan mana wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Langsung dijawab oleh Allah Ta'ala di surat Al-Haqqah ini bahwasanya Muhammad itu bukan penyair, tapi saya sedikit orang yang beriman kepada dia. Muhammad bukan dukun, tapi sayang sedikit orang yang mengambil pembelajaran dari Rasulullah SAW. Jadi pengalaman seperti ini secara umum yang di kemudian hari ya, Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam banyak, kalau istilah dalam kajian akidah itu namanya karomah. Apa tuh karomah itu? Banyak kejadian yang kayak nggak masuk akal gitu, tapi Allah anugerahkan kepada Umar bin Khattab. Yang kalau kata para ulama itu yang namanya karomah itu diberikan kepada siapa? Wali Allah. Ya. Cuman catatannya, kalau ditanya tanda-tanda wali itu apa sih? Kalau kita baca di surat An-Nisa ayat 55, Allah Ta'ala itu hanya menegaskan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama waliyukumullah wa rasuluhu alladzina yuqimuna shalat wa yutuna zakat wa hum raqiqun. Kata Allah, tanda seseorang wali itu cuma dua secara fisik ya, menjaga sholat 5 waktu berjamaah dan selalu menunaikan kewajiban zakat. Itu aja, nggak lebih nggak kurang. Nah, oleh karena Allah, kalau berdasarkan ayat ini, tidak semua wali Allah itu mendapatkan fenomena karomah tadi. Sehingga muncul sebuah ungkapan yang dikatakan oleh para ulama, mengatakan al-istiqomah afdalul karomah. Istiqomah mengamalkan agama itu sebenarnya karomah yang paling tertinggi dibandingkan kejadian-kejadian yang aneh. Maka para ulama itu sering memberikan semacam permisalan. Kalau kita ditanya nih bahasanya, lebih mulia mana, Abu Bakar atau Umar? Kita akan menjawab Abu Bakar yang paling mulia dibandingkan Umar. Salah satunya umpamanya di sepeninggal Rasulullah, ketika detik-detik Rasulullah meninggal dunia akan wafat, Rasulullah SAW minta Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Demikian juga ketika Rasulullah wafat, para sahabat secara umum bersepakat yang menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar Siddiq dengan segala bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau.
Tapi ternyata Abu Bakar nggak punya kejadian-kejadian yang aneh yang Allah berikan. Jadi hidupnya ya lurus-lurus saja kita tengok. Berbeda dengan Umar bin Khattab. Ambil contoh ya, kata Rasulullah SAW itu, wahai Umar, sesungguhnya setan itu nggak suka ketemu dengan kamu. Kalau kamu lewat surga, setan nyari gang yang lain biar nggak ketemu sama kamu. Itu kan luar biasa. Beda kita kan. Udah tahu setan lewat kita, kita ikutin. Kita tapi ya biidznillah ya meskipun begitu ya para ulama tetap sepakat Abu Bakar itu jauh lebih mulia. Jadi jangan sampai kemudian kita mengartikan seolah-olah yang namanya wali itu harus bisa melakukan yang aneh-aneh. Bahkan justru secara umum dalam kajian tauhidan itu, dalam kajian akidah itu, yang namanya wali Allah itu adalah mereka-mereka hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, dan si hambanya sendiri nggak tahu kalau dia wali, nggak tahu. Maka bisa jadi di sini ada salah satunya wali murid, wali nakro, wali apa? Wali Nandro acara Apa itu wali? Iya. Ya jadi wallahu a'lam, hanya Allah azza wa jalla yang maha tahu. Bahkan kalaupun pribadinya dikasih tahu, pasti orangnya itu nggak mau viral dalam masyarakat. Saya ambil contoh di kisahnya Uwais Al-Qarni, sosok manusia yang hidup sezaman dengan Rasulullah, tapi izin Allah belum berkesempatan bertemu secara langsung dengan Rasulullah hingga hayat. Rasulullah SAW kan mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan orang namanya Uwais Al-Qarni, tanda-tanda fisiknya seluruh tubuhnya itu apa bahasanya, ya habis terkena penyakit apa gitu, sampai yang tersisa kulit aslinya itu hanya sebagian di tangan kanan saja, telapak tangan kanan saja yang kulitnya masih utuh, selebihnya ya habis terkena penyakit kulit. Nah kata Rasulullah, wahai Umar, kalau kamu ketemu orang itu, minta doanya karena doanya mustajab. Izin Allah, setelah Rasulullah wafat, ketemu Umar bin Khattab dengan Uwais Al-Qarni dan menyampaikan, wahai Uwais, saya diperintahkan oleh Rasulullah semasa hidupnya, kalau saya ketemu dengan engkau, saya diminta oleh Rasulullah agar minta doa kepadamu. Apa kata Uwais Al-Qarni? Saya akan penuhi permintaan kau, tapi syaratnya satu, jangan bocorkan identitas saya kepada orang lain, dan biarkan saya hidup dengan cara saya sendiri, maksudnya nggak mau viral. Dan izin Allah sampai sekarang kita nggak tahu Uwais Al-Qarni itu kuburannya di mana. Nah itu contoh sosok seorang pribadi wali itu di apa namanya, profil gitu ya, rendah hati, nggak mau dikenal oleh banyak orang. Atau mungkin kalau sedikit saya tambahkan itu, ada nama sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi. Siapa Dihyah Al-Kalbi ini? Nggak terlalu populer. Tapi yang menariknya, Dihyah Al-Kalbi ini wajahnya selalu ditiru oleh malaikat Jibril setiap kali malaikat Jibril nyampein wahyu. Jadi sampai sekarang pun nggak tahu nih keutamaan sahabat ini apa sih. Ya manusianya aja nggak tahu, tapi Allah dan malaikatnya maha tahu seperti apa mulianya sosok sahabat Nabi namanya Dihyah Al-Kalbi, sampai malaikat Jibril setiap kali mau menyampaikan wahyu dalam wujud manusia selalu mau pasti wajahnya. Makanya kalau Dihyah Al-Kalbi datang ke rumah, Rasulullah suka nanya dulu, kamu malaikat atau manusia beneran nih, suka nanya kayak gitu. Nah itu contoh-contoh. Nah oleh karenanya ini kalau saya ingin lebih memperdalam lebih luas lagi, Rasulullah SAW menyebutkan, kalau ada di antara seorang hamba ingin mencapai derajat kewalian,
Kalau kita baca dalam hadis Arba'in yang ke-38, Rasulullah SAW itu mengatakan caranya cuma satu, lakukan amalan yang wajib, sempurnakan dengan amalan yang sunnah. Jadi nggak mungkin ada seseorang menjadi wali Allah dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan agama. Ya saya berharap mudah-mudahan cerita-cerita wali songo itu sebagiannya mudah-mudahan nggak benar. Mudah-mudahan ya. Yang viral itu di TV-TV, film Sunan Kalijogo, yang jadi aktornya Deddy Mizwar, kan katanya bertapa tuh di samping sungai itu. Bertapa ya, mencepin tongkat gitu ya, tongkatnya berubah jadi ular lah. Kalau kemudian Deddy Mizwar sampai wajahnya lumutan, gitu ya. Nah, maksud saya, apakah menjadi wali Allah itu bisa dilakukan dengan cara bertapa? Sholat lima waktunya gimana? Wudunya gimana? Aktivitas ibadah yang lainnya seperti apa? Nah, oleh karenanya ada sebagian kelompok itu yang memiliki semacam keyakinan kalau wali Allah itu katanya derajatnya jauh lebih mulia daripada Nabi. Sehingga kalau orang sudah mencapai derajat wali, dia boleh keluar dari ajaran Nabi. Jadi boleh ngomong apapun silahkan. Sampai ada istilah wali majdub. Apa tuh wali majdub? Wali majdub itu orang yang katanya ingin mencapai derajat kewalian, lalu kemudian Allah cabut kesadarannya. Kayaknya gila. Tapi kan banyak tuh orang yang datang ke yang bersangkutan, gak perlu sebut namanya ya. Datang ke orangnya diludahin, datang ke orangnya dicoret-coret mukanya pakai pensil. Diperuntukkan gitu. Nah, itu contoh mungkin masyarakat. Itu contoh aja mas. Dalam Islam nggak ada orang gila yang nggak bisa menjadi wali. Secara umum. Nah, ini kenapa ini penting ya Allah kita angkat ke permukaan? Ya, karena masyarakat kita hari ini entah ya karena keawamannya dalam urusan agama, tapi memiliki semangat keagamaan tingkat tinggi. Terkadang ketika seseorang yang ditokohkan itu menyuruh untuk mengamalkan sesuatu ya langsung dilakukan aja. Mungkin pernah saya sampaikan ya ada seorang kiai yang mengatakan sholat nggak pakai pensi warna merah putih sholatnya nggak sah. Amin. Jadi kita ini sholatnya nggak sah sih kalau nggak pakai pensi galau. Tapi ya para pengikutnya percaya aja. Majelis zikirnya banyak. Nah, itu bagi yang sudah punya pensi putih wajib sholatnya pakai pensi warna merah putih. Itu soalnya. Nah, kembali ke pembahasan kita, yang pokok. Kalau kita mencoba melihat sisi tanda kutip bahasanya ya, karomah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab itu banyak. Salah satunya ya ayat ini kita baca ini. Jadi sebelum masuk Islam saja, apa yang ada di isi hatinya Umar bin Khattab itu langsung dijawab oleh Allah. Oh ini bacaan Al-Quran ini bagus ya. Jangan-jangan Muhammad penyair, langsung dijawab oleh Allah. Jangan-jangan Muhammad itu dukun, langsung dijawab oleh Allah. Dan beginilah ketika Umar bin Khattab masuk Islam, setidaknya dalam beberapa catatan ada 5 ayat yang diturunkan oleh Allah di Al-Quran, dan ini adalah secara umum berhubungan erat dengan pikirannya Umar bin Khattab. Apa aja umpamanya? Contoh yang pertama pengharaman minuman keras atau khamr. Itu Allah turunkan tuh surat Al-Maidah 90 ayat 90. Salah satunya adalah minta dari Umar bin Khattab, ya Allah turunkan kepada kami ayat yang bisa menjelaskan kepada kami posisi minuman keras itu seperti apa. Maka Allah turunkan wahai beriman ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Orang beriman sesungguhnya mabok-mabokan, judi, mengundi nasib,
itu perbuatan setan, maka jauhilah agar kalian semua berbuat. Itu contoh. Jadi Umar bin Khattab minta, Allah turunkan ayat. Atau contoh yang lain terkait kewajiban jilbab. Ya, jadi jilbab itu bukan budaya Arab, tapi yang kita tahu ya, ada sosok yang sangat disayangkan. Dan beliau juga nulis kitab tafsir, kan? Kuliahnya pun sampai ke luar negeri, tapi dengan beraninya dia mengatakan tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mewajibkan menggunakan jilbab bagi kalangan perempuan. Mungkin kalau untuk laki-laki mungkin nggak ada ya kewajiban jilbab. Hanya itulah. Nah, Allah, sebelum adanya syariat jilbab itu Allah turunkan, saat itu sangat sulit untuk membedakan mana perempuan baik-baik dan mana perempuan yang gak benar. Khususnya ketika di malam hari. Yang ketika istri-istri Nabi Muhammad, istri-istri para sahabat, ketika ada hajat keluar di malam hari itu sangat susah dibedakan. Sehingga laki-laki yang hidung belang ya, apa istilahnya? Jadi ketika mau apa namanya mengganggu gitu, mereka bingung gitu, ganggunya yang diganggu itu wanita soleha atau bukan gitu, karena waktu itu belum ada perintah kewajiban mengenakan jilbab. Akhirnya Umar bin Khattab berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah satu syariat yang dengan syariat ini kami bisa menjaga nama baik istri-istri orang beriman. Maka Allah turunkan surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yughayyiru. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu dan istri-istri orang yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka menutupi aurat mereka, dan itu bisa menjadi identitas bagi wanita muslimah sehingga mereka tidak ada lagi yang mengganggu. Salah satunya kalau mau keluar dari rumah di waktu malam hari. Turun tuh asbab wasilah. Sehingga kalau kita baca tafsir surat Al-Ahzab ayat 59 itu, harusnya yang bersangkutan itu tahu kalau jilbab itu bukan budaya Arab. Karena waktu itu wanita-wanita muslimah belum mengenal yang namanya kewajiban jilbab. Baru setelah turun surat Al-Ahzab ayat 59 itu sampai diceritakan waktu itu Siti Aisyah lagi di luar rumah, ketika tahu turun ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, langsung lari masuk ke dalam rumah dan diceritakan gorden rumahnya itu ditarik lalu kemudian menutup kepala dan sebagian dari badannya. Jadi ini salah satu asbab wasilah gitu ya dari doanya Umar bin Khattab. Atau mungkin yang lain, saya ambil contoh umpamanya surat An-Nur ayat 16. Isinya apa, Pak? Saya lupa. Ayat 16 itu. Tapi ini berbicara tentang fitnah keji yang diarahkan kepada Siti Aisyah yang dituduh Aisyah telah selingkuh. Apa isinya? Ada yang buka Quran ini? Maaf, saya lupa ya. Kalimatnya nggak dapat. An-Nur ayat 16. Walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadza subhanaka hadza buhtanun adzim. Jadi ceritanya Allah, ketika Siti Aisyah yang kita mungkin pernah dengar ceritanya ya. Waktu itu Rasulullah SAW berangkat ke medan pertempuran bersama para sahabat, yang saat itu yang dapat giliran menemani Rasulullah adalah Siti Aisyah. Singkat cerita, ya Siti Aisyah waktu itu ketinggalan. Jadi beliau kan minta izin untuk buang hajat. Ketika sudah selesai naik ke atas tanduknya, dikiranya oleh Rasulullah itu Aisyah sudah ada di tanduk tersebut. Ternyata Siti Aisyah merasakan kalau kalungnya jatuh, akhirnya kembali lagi ke tempat dia buang hajat. Sementara Rasulullah dan kaum muslimin sudah berangkat. Tertinggal itu. Akhirnya Siti Aisyah diam di tempat itu karena yakin
biasanya dalam setiap peperangan itu Rasulullah suka menyiapkan tim penyisir. Jadi kalau ada yang ketinggalan atau apa pasti akan diamankan. Dan saat itu yang jadi tugas tim penyisirnya seorang anak muda namanya Sofwan bin Mu'attil. Ketika Sofwan berjalan, Sofwan kaget. Kok bisa Siti Aisyah tertinggal di tengah jalan? Akhirnya tanpa memperpanjang obrolan gitu ya, Sofwan turun dari kudanya, mempersilahkan Siti Aisyah naik, dan Sofwan berjalan kaki narik-narik tali lekang kuda. Keduanya berjalan malam-malam, Pak. Baru nyampe ke Madinah pagi hari. Oh, itu dijadikan sasaran empuk kalau bahasanya oleh orang-orang yang benci ke Rasulullah. Disebarlah isu, naudzubillah, kalau Siti Aisyah telah selingkuh dengan Sofwan. Nah, izin Allah waktu itu, ketika Siti Aisyah sampai ke kota Madinah, Siti Aisyah sakit. Sampai selama 1 bulan lamanya. Siti Aisyah nggak keluar rumah. Nggak tahu berita apa yang lagi ramai di kota Madinah. Ya, yang namanya gosip ya. Digosok-gosok makin sip. Siti Aisyah nggak tahu karena lagi dirawat di rumah. Sementara di luar rumah makin ramai isunya. Nah, hingga akhirnya izin Allah saat itu kemudian Rasulullah SAW nggak enak hati, mau menyanggah nggak ada bukti, gitu kan? Mau membela pun nggak ada bukti juga. Hingga akhirnya salah satu ikhtiar Rasulullah SAW itu Rasulullah datang ke siapa? Umar bin Khattab. Jadi dalam beberapa riwayat ada 2 orang yang didatangi Rasulullah. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Kalau Ali bin Abi Thalib pikirannya lurus. Rasul, perempuan yang lain itu masih banyak. Ngapain mikirin Aisyah? Itu Ali bin Abi Thalib. Yang membuat Aisyah itu gak enak gitu. Bahkan dalam beberapa riwayat membenci. Tapi itu perlu dipertanyakan gitu. Sampai dihubung-hubungkan dengan perang Jamal. Iya, yang bahkan Siti Aisyah bertempur dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi rasa-rasanya nggak sama seperti itu para sahabat. Nah, kalau Ali bin Abi Thalib ya gitu, gak usah pikirin. Satu perempuan hilang, sebanyak perempuan yang lain. Itu Ali bin Abi Thalib. Nah, lain cerita kalau dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan gini, ya Rasulullah, Aisyah itu adalah wanita yang dipilih oleh Allah. Gak mungkin dia itu melakukan tindakan yang dituduhkan. Dan kata Umar bin Khattab, subhanallah, ini adalah kedustaan yang sangat nyata. Ungkapan Umar bin Khattab ini kemudian Allah uraikan di surat An-Nur ayat 16. Ini salah satu perkataan Umar bin Khattab yang mendapatkan semacam pembelaan dan penegasan dari Allah Azza wa Jalla. Saya persingkat di teman-teman. Selanjutnya adalah ayat yang keempat yang Allah turunkan sesuai dengan keinginan Umar bin Khattab itu adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Saat itu Umar bin Khattab dalam doanya meminta, ya Allah, alangkah nikmatnya kalau seandainya makom Ibrahim itu bisa dijadikan tempat sholat. Hanya Allah menurunkan ayatnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan mereka menjadikan makom Ibrahim, makom di sini bukan kuburan ya, tapi tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim ketika membangun bangunan Ka'bah. Makanya secara umum ya, salah satunya kalau kita menunaikan umrah, salah satunya di antara sunnah sesudah tawaf itu ya, salah satunya adalah sholat di samping makom Ibrahim. Jadi ini salah satu dari doanya Umar bin Khattab. Dan yang terakhir, ikhwatullah, ini terkait kecemburuan para istri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ini pembelajarannya buat bapak-bapak ya. Jadi ceritanya di tahun 8 Hijriah,
Rasulullah SAW itu mengirim beberapa utusan ke beberapa negara yang utusannya ini membawa surat kepada para raja-raja dan penguasa, isinya adalah seruan untuk masuk Islam. Di antara raja-raja itu ada yang menolak dengan keras, ada juga yang menolak dengan halus. Salah satunya adalah Raja Muqawqis dari Mesir. Raja Muqawqis ini menolak ajakan masuk Islam, tetapi di sisi yang lain penolakannya itu dengan halus dilakukan. Salah satunya dengan cara memberikan hadiah kepada Rasulullah. Hadiahnya seorang wanita cantik, namanya Maria Al-Qibtiyah. Statusnya adalah budak, ya, tapi masih gadis. Nah, dibawalah Maria Al-Qibtiyah ini oleh utusan Rasulullah ke Rasulullah SAW di Madinah. Jadi dari Mesir dibawa. Karena itu budak, Rasulullah nggak berpikir panjang. Maria Al-Qibtiyah ini dibawa oleh Rasulullah SAW ke rumah salah seorang istrinya namanya Hafsah, putrinya Umar. Nggak ketahuan lah ya. Kalau melihat anaknya, lihat bapaknya gitu. Waktu nonton karakternya itu apa. Nah ketika saat itu qadarullah Hafsah sedang tidak ada di rumah, ya Rasulullah masuk. Karena itu rumahnya dia sendiri kan. Lagi ngobrol berdua-duaan sama Maria Al-Qibtiyah. Karena yang namanya budak itu kan boleh digauli kan Pak. Ibu sekalian boleh digauli tanpa perlu dinikahin. Ya, tapi kan dalam Islam yang namanya budak itu hanya bisa didapatkan dengan satu cara, lewat cara peperangan antara muslim dengan kafir. Yang kalau yang mau budak boleh Pak, Israel Pak. Perang di sana Pak. Gitu ya. Boleh tuh, dirampas saja perempuan Israel. Itu jadi budak halal. Karena konteksnya kan di medan pertempuran. Itu kan cara sebenarnya kenapa kok Islam seolah-olah melegalkan, ingin mengajarkan kepada umat lain bagaimana cara memperlakukan kawanan dengan manusiawi. Karena dalam Islam itu yang namanya budak atau hamba saya itu hanya boleh digauli oleh tuannya saja satu orang. Tapi coba bila kita lihat tahanan Palestina di sana, satu wanita naudzubillah diperkosa rame-rame oleh 10 tentara. Setelah itu dibunuh. Mohon maaf yang kemaluannya diinjak-injak sampai rusak. Itu kan perilaku yang biada. Nah singkat cerita, Rasulullah lagi ngobrol sama Maria Al-Qibtiyah, Hafsahnya datang. Dia marah lah, mencak-mencak gitu ya bahasanya. Hafsah ini kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW saat itu bilang kepada Hafsah, wahai Hafsah istriku, kalau sekiranya emosi engkau bisa reda, maka saya berjanji atas nama Allah, saya tidak akan menyentuh perempuan ini. Kata Rasulullah, tapi syaratnya satu ya, jangan ceritakan ke yang lain. Kalau saya malam ini lagi berdua-duaan sama budak ini. Ternyata Hafsah nyeritain ke Siti Aisyah. Benar udah dikasih tahu, wahai Aisyah jangan ceritain ke yang lainnya. Cerita lagi. Akhirnya seluruh istri Rasulullah semuanya tahu. Dan ujung-ujungnya Rasulullah mau pulang ke rumah didiemin. Nanya gak pada dijawab. Itu semua isi Rasulullah semuanya cemburu. Akhirnya Rasulullah datang kepada Umar bin Khattab. Umar kan mertuanya juga kan, Rasulullah kan, karena Rasulullah nikahi Rasulullah. Apa kata Umar? Wahai Rasul, gak usah ribet, gak usah pusing. Kalau kamu mau ceraiin mereka, ceraiin aja. Nanti juga insya Allah Allah datangkan istri-istri yang jauh lebih baik daripada mereka. Padahal di antara istri Rasulullah itu salah satunya anaknya sendiri namanya Hafsah. Benar Pak, ibu sekalian, Allah turunkan surat At-Tahrim ayat 5. Asal in talaqakunna ayyubdilahu azwaja, seterusnya kata Allah. Kalau Allah mau wahai Rasul, kami izinkan kau ceraikan mereka semua dan Allah gantikan dengan perempuan-perempuan yang lebih baik. Sampai di akhir ayatnya itu ada kalimat kita ibatin saihatin saibati wa abkar. Kata Allah di akhir ayatnya, mau janda mau gadis kami beri, kata Allah.
Nah ini perkataan Umar bin Khattab yang dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun endingnya kan nggak ada yang dicerain kecuali Hafsah. Hafsah itu dicerain oleh Rasulullah. Karena awalnya kan udah janji jangan diceritain malah diceritain. Akhirnya Hafsahnya nangis, datang ke bapaknya kepada Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Ditabok Hafsah. Jadi Umar nggak menyalahkan Rasulullah, menterinya sendiri yang disalahkan putrinya. Dan tak lama sesudah itu Umar meminta kepada Rasulullah membujuk agar mau merujuk kembali putrinya tersebut dan akhirnya dirujuk. Itu pernah kejadian. Jadi rumah tangga Rasulullah juga pernah mengalami kejadian. Nah, jadi singkatnya, kalau ini di antara beberapa ayat yang Allah karuniakan sebagai bentuk karomahnya yang Allah berikan kepada umat tersebut. Tapi dah, sebagaimana tadi katakan lagi dan lagi, kalau kita tanya mana yang lebih mulia, Umar atau Abu Bakar? Sepakat para ulama mengatakan Abu Bakar. Padahal Abu Bakar nggak punya karomah apa-apa. Tetapi secara umum, Allah sebagaimana tadi katakan, istiqomah dalam beragama itu adalah karomah yang paling tertinggi. Jadi nggak perlu harus gini umpamanya. Melihat Ustaz pas saat waktu Jumat nggak ketahuan, mana Pak Ustaznya ibu kok nggak ada di masjid? Oh Ustaz itu lagi sedang sholat di depan Ka'bah. Dan pagi-paginya Ustaznya lagi nyapu di depan rumah. Kan masih ada yang percaya kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu menghadirkan yang aneh-aneh lah ya. Gitu ya, nggak perlu yang menghadirkan aneh-aneh. Karena prinsipnya mengamalkan sunnah Rasul, khusus menjaga amalan-amalan wajib itu tanda seseorang itu insya Allah kan wali di sisi Allah, meskipun orangnya sendiri belum tentu tahu kalau dia wali. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali, maka dia sudah melakukan kebohongan. Makanya saya persingkat ya kalau mungkin nanti untuk membedakan yang mana karomah dan yang mana sihir ya, khawatir nanti kita susah untuk membedakan. Perbedaannya sederhana ya Pak. Kalau karomah itu terjadi atas izin Allah, bukan atas dasar keinginan pemakainya. Ya. Jadi memang Allah yang ngasih. Si pemakainya nggak bisa semaunya. Saya ambil contoh seperti mukjizatnya Nabi Musa. Apa mukjizatnya? Adalah lautan kan. Kira-kira waktu Allah nyuruh Nabi Musa ngumpulin tongkatnya ke laut, tahu nggak kalau lautnya akan terbelah? Enggak. Cuman Allah nyuruh ngumpul aja terbelah. Dan itu kejadiannya hanya sekali. Gak ada cerita Nabi Musa mau lewat lautan, dipukul lautannya belah, dipukul lautannya. Enggak, hanya kejadian sekali. Sama karomah juga ya Pak. Itu murni pemberian Allah, si penggunanya belum tentu minta dan nggak tahu kalau saya dapat ini emang saya ngapain. Dan kejadiannya pun hanya sekali. Kenapa? Untuk karomah dan mujizat sama. Jadi maksudnya itu pemberian Allah, nggak bisa diotak-atik oleh pemakainya. Kalau mujizat untuk Nabi, karomah untuk wali. Dan kesamaannya tadi nggak atas dasar sekemauan penggunanya, dan kejadiannya pun hanya sekali, nggak mungkin berulang-ulang. Gitu. Saya teringat ini ada seorang ulama tabi'in namanya Mutraf bin Sikhir rahimahullah. Mutraf bin Sikhir ini pernah suatu kali pulang ke rumah, tiba-tiba seisi peralatan rumahnya semuanya berzikir. Itu ada seperti itu. Dan diakui oleh para ulama. Tapi kejadiannya hanya sekali. Ya bayang kalau bapak-bapak ibu-ibu pulang ke rumah, di rumahnya lagi kosong gak ada siapa-siapa. Pas buka di rumah tiba-tiba terdengar suara la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah. Kira-kira mau masuk ke rumah atau lari? Namun Mutraf bin Sikhir rahimahullah ta'ala, beliau seorang ulama tabi'in yang saleh, mengalami kejadian seperti itu. Tapi itu kejadiannya hanya sekali. Beda dengan sihir.
Kalau sihir pastinya yang pertama itu dari setan dan bisa terjadi berulang-ulang sesuai dengan keinginan pemakainya. Umpan dibacok lah, umpan ditembak, umpamanya bisa berjalan di atas air sesuai dengan keinginan pemakainya. Itu bukan karomah, itu sihir. Nah, jadi itu seperti itu kalimat yang perlu kita tahu. Sehingga singkatnya, ikhwan ketika berbicara tentang keutamaan Umar bin Khattab ini, Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Kata Rasulullah SAW, kalaulah ada manusia antara apa yang dia ucapkan dan apa yang dia pikirkan itu sinkron, orangnya Umar. Jadi Umar itu nggak pernah bohong. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang sedang diucapkan pasti sama. Baik, kita persingkat ayat-ayat selanjutnya. Ini sebenarnya berhubungan dengan salah satu pemujizatan Al-Quran, di mana Allah menegaskan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah, Quran ini isinya adalah kebenaran, bukan hasil reka-rekaan yang dibuat oleh Muhammad. Kalau seandainya Muhammad berani menambah-nambah atau mengurangi isi Al-Quran, kata Allah nih di ayat ini, kami akan tarik tangan kanannya, kami akan putuskan urat nadinya, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghalangi keinginan kamu. Dalam beberapa penafsiran disebutkan yang dimaksud dengan watin di sini adalah urat saraf yang ada di tangan kanan kita yang terhubung langsung dengan jantung. Ini hanya bisa menerangkan kenapa enggak tangan kiri? Gitu ya Pak. Kenapa menggunakan tangan kanan? Kalau orang, mohon maaf, ini mah di ini ya, di film-film di sinetron, orang itu bunuh diri caranya dengan apa Pak? Menyayat urat nadinya ya? Itu bisa mati ya? Hah? Mati ya? Kalau keluar darah terus ya? Karena kan ya seperti yang sekarang yang lagi diberitain hari ini, entah benar atau tidak terkait pejuang Palestina Yahya Sinwar yang mati ya? Yang mudah-mudahan Allah mengaruniakan kematian yang sahih bagi dia. Kan kondisi ketika sebelum mati itu kan tangan kanannya putus, tapi masih bisa melakukan pembelaan, perlawanan, masih sempat melemparin dua bom, ya, bom tangan masih sempat. Bahkan ketika drone itu menghampiri dia masih sempat melemparin kayu, masih kuat. Itu yang kita. Jadi kalau nyayat urat nadi bisa mati ya, modalnya. Tapi kalau tangan patah bisa mati nggak? Padahal masih ada urat nadinya juga kan. Walau alam saya nggak ngerti. Apa? Kalau patah Enggak, maksudnya putus. Nanti. mati juga kalau kelampusnya. Mati. Kalau kelamaan keluar darahnya Mati. putus tangan mau bawa ke dokter kan. Kalau orang tadi perlu diri masih kayak di luar nggak habis diri. Lama-lama gitu. Berarti nggak mesti harus urat tadi kan? Umpamanya ada orang yang donor darah, kalau donor darahnya Allah terus mati juga kan? Habis. Kuras. Baik. Secara umum Allah Azza wa Jalla mengatakan itu. Kalau seandainya Al-Quran ini isinya adalah kepalsuan yang dibuat oleh Muhammad, saya tarik tangan kanannya, saya putuskan urat tadinya, dan tidak ada di antara kalian yang bisa memahami. Makanya terkait ayat ini, salah satunya Siti Aisyah itu berkomentar, kalau seandainya ada ayat yang ingin disembunyikan oleh Rasulullah, kalau seandainya ya,
Maka ayat yang dimaksud itu salah satunya adalah ayat tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk menikahi mantan dari menantu anak angkatnya. Jadi Rasulullah itu kan mengadopsi anak namanya Zaid bin Harithah. Tapi ngadopsinya dalam posisi Zaidnya udah besar. Kemudian hari Zaid itu menikah dengan Zainab, tapi pernikahannya nggak lama. Ketika masa idah Zaid sudah selesai, tiba-tiba datang perintah dari Allah agar Rasulullah menikahi Zainab. Terus terang itu beban. Karena di masa itu anak adopsi itu disamakan statusnya dengan anak kandung di masa jahiliyah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kalau Nabi Muhammad SAW hendak menyembunyikan wahyu dari Allah, maka ayat ini yang akan disembunyikan, yaitu terkait perintah menikahi mantan menantu dari anak adopsinya. Sehingga dengan pernikahan ini syariat Islam memberlakukan kalau anak angkat statusnya tidak sama dengan anak kandung, kecuali kalau anak angkat itu sempat disusui oleh ibu yang adopsinya sebanyak 5 kali susuan dan si bayi tersebut usianya di bawah 2 tahun. Ya, jadi makanya kalau mengadopsi anak, ya anaknya yang di bawah 2 tahun, terus pastiin ikhtiar gitu ya, bisa disusuin oleh istri kita. Kalau nah sekarang kan ada ini ya, apa namanya, ada semacam obat yang kalau seorang wanita itu nggak mengeluarkan ASI, kalau minum obat itu bisa keluar ASI. Nah bisa tuh ya, kalau tahu gitu. Oh bapaknya minum obat ya katanya. Nanti istrinya minum. Asal jangan bapaknya yang minum aslinya. Ya kalau tapi secara hukum asal kan, makanya pedoman di bawah 2 tahun dan 5 kali susuan itu menjadi salah satu alasan. Mohon maaf ya, kalau ada suami yang minum ASI istrinya, itu secara hukum asal tidak dilarang. Karena suaminya sudah berusia lanjut, dia sudah tahu. Kita ngomong karena pernah kejadian di zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah. Jadi ada seorang wanita cemburu kepada hamba sahayanya. Jadi si suaminya itu ngelirik-lirik terus hamba sahayanya. Maka si hamba sahaya si perempuan itu disusuin oleh si ibu tuh apa, si ibu majikannya. Sudah disusuin, si istrinya bilang ke suaminya, wahai suamiku, nih budak kamu itu sudah saya susuin, jangan kamu apa-apain dia, karena kalau kamu apa-apain sama saja kamu mohon maaf menggauli anak kandung kamu sendiri ya. Nah, bingung suaminya. Akhirnya datang kepada Khalifah Umar bin Khattab. Dia senyum aja ketawa-tawa. Ini makan seorang perempuan luar biasa gitu ya. Tetapi kata Umar bin Khattab, sayangnya hamba sahayamu itu udah gede, jadi nggak ngaruh apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi kalau seandainya di sini ada, mohon maaf punten ya, siapa tahu di sini ada bapak-bapak yang meminum ASI istrinya, itu nggak ngaruh apa-apa. Halal. Nggak tahu kalau Thayyibah. Oke, kita lewatkan nih, jangan dilanjutin ya. Mana urusan masing-masing, silakan. Jadi panjang dong. Sebagai penutup, Allah menegaskan, wa innahu latadzkiratul lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah peringatan, tapi untuk siapa? Bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang beriman, pasti akan memposisikan Al-Quran itu sebagai pemberi peringatan, isinya adalah pelajaran dan seterusnya. Tetapi sebaliknya kata Allah, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Tetapi enggak semua orang beriman, ada juga orang yang kufur.
Dan Allah menegaskan bagi orang yang mengkufuri isi Al-Quran, kelak dia akan mengalami penyesalan nanti di hari kiamat. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh penyesalan itu benar-benar akan terjadi. Maka kata Allah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka Anda yang hari ini beriman kepada Al-Quran, pujilah Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita dan memberikan hidayah kepada diri kita untuk mengimani apa yang ada di dalamnya. Walhamdulillahirobbilalamin. Selesai sudah satu surat kita kaji, surat Al-Falaq, dan alhamdulillah pertemuan selanjutnya kita membahas surat selanjutnya, yaitu surat Al-Ma'arij. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan silakan. Yang udah pada berat matanya. Nah, silakan Pak. Ya, terkait tadi permaan yang itu merah putih. Ya. Kebetulan kemarin di Al-Jihad itu saya masuk di jemaah itu setelah sholat biasa sampai salam, setelah salam mereka ruku lagi itu 5 kali, ruku lagi 5 kali. Jadi salah saya salah atau enggak? Iya. Yang pertama gini, dalam kajian tauhid ada pembahasan gini, sahkah sholat bila mana imam yang memimpin sholat kita itu bahasanya ahlul bid'ah, umpamanya bahasa kayak gitu. Maka para ulama menegaskan selama tata cara sholatnya itu nggak ada yang menyimpang, maksudnya dari mulai takbiratul ihram sampai dia salam nggak ada yang menyimpang, sholatnya sah. Adapun kalau ternyata sesudah salam dia ruku lagi, itu mah terserah dia secara umum. Yang penting kita ngikutin dari awal, dari takbir sampai salam. Nah, kalaupun sesudah salam ternyata dia melakukan tindakan-tindakan menyimpang, maka kita berlepas diri dari perbuatan tersebut. Oh, jadi habis salam ada ruku lagi semua? Jadi begal terus. Nggak ditanya kenapa gitu Pak? Banyak. Banyak zamannya. Iya, kalau zamannya kan itu kalau setiap saya perhatikan dia setiap hari apa itu ada. Pak, ada kumpulannya. Berapa kali ketemu gitu. Di merah titiknya mana? Saya juga nggak tahu kenapa dia beli itu. Ya biasanya kan suka ada kalau kita lihat di medsos itu kan di Istiqlal tuh, saya penuh mesti Istiqlal. Jadi hampir penuh yang apa? Yang ikut ya, yang nggak ikut itu cuma beberapa aja. Karena mungkin lagi safar atau Iya. Ya, intinya tadi ya bahasannya, boleh nggak sholat berjamaah dengan ahlul bid'ah, bahasanya ya selama sholatnya tidak ada menyimpang nggak jadi masalah. Gitu. Kalau memang posisi kita masbuk dan kita mendapati mereka sedang berjamaah, apalagi umpamanya kita nggak tahu latar belakang mereka seperti apa, baru tahu sekarang. Insya Allah sah, selama tidak ada penyimpangan dalam sholat. Makanya ini yang menjadi salah satu topik pembahasan dalam bab yang berhubungan dengan akidah. Ya. Karena kalau secara akidah itu kan sudah jelas menyimpang, tetapi secara kajian fikih ibadahnya selama rukun sholatnya terpenuhi, wallahu a'lam. Nah, silakan. Itu Maria Al-Qibtiyah. Hah? Maria Al-Qibtiyah yang tadi Ah. kan berarti statusnya belum muslim berarti. Nah, baik. Ketika kemudian Maria Al-Qibtiyah itu dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, memang tidak disebutkan. Tapi kalau kemungkinan dia belum muslim, ya belum muslimah ya. Dilanjutkan itu kan budak. Iya. Boleh membacakan. Tapi budak itu kan masih non muslim. Gak masalah kan, justru kan yang namanya budak
kalau digauli oleh tuannya, kalau dia bukan orang Islam, ya silakan. Justru yang masalah itu kalau memperbudak orang Islam oleh orang Islam itu sendiri. Makanya di kemudian hari Maria Al-Qibtiyah ini dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan dari kalau di total ya istri Rasulullah itu jumlahnya semuanya ada 12. Dari 12 istri Rasulullah itu izin Allah yang dikaruniai anak itu hanya 2. Siti Khadijah dan tadi Maria Al-Qibtiyah. Laki-laki namanya Ibrahim. Cuman sayang sebelum besar ketika usia sekitar 2 tahunan Ibrahimnya meninggal dunia. Sampai ketika Ibrahim meninggal saat itu terjadi gerhana matahari total di kota Madinah sampai gelap. Sampai ada anggapan di kami sebagian sahabat, oh ini alam berduka cita atas kematiannya putranya Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah berkhutbah dan mengatakan sesungguhnya gerhana itu bukan terjadi karena hidup atau matinya seseorang, melainkan gerhana itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi saat itu Maria Al-Qibtiyah memang statusnya belum muslim, tapi di kemudian hari dimerdekakan, masuk Islam dan dinikahi oleh Rasulullah. Oh, cukup? Hah? Budak-budak. Orang Sunda banyak budak-budak. Tapi jangan salah paham ya. Jadi saya pernah cerita mungkin di sini. Ya ada salah satu kajian di salah satu masjid di Karawang membahas tentang mustahik penerimaan zakat. Karena ada 8 asnaf ya, 8 kelompok di surat atau bait 60 itu. Salah satunya adalah riqab. Riqab itu diartikan budak. Yang ngisi kajiannya orang Sunda, Ustadz lagi. Terus dia bilang di antara mustahik zakat itu adalah anak-anak kecil. Karena kenapa? Budak. Jadi dia nggak ngerti konsep budak. Pikirannya budak itu anak yang belum balik. Dan yang dimaksud budak di sini apa saya? Bahaya itu kalau merangkai. Gak ada yang merangkai. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian kita cukupkan kajiannya sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi asal wasilah bahwa akan kita hitung yang bermanfaat, yang membimbing kita untuk senantiasa berusaha istiqomah memperbaiki kualitas amal kita dengan ilmu yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Allah kepada Rasulullah. Allahumma amin. Amin. Kita duduk dengan istighfar, hamdalah dan hadis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.